Foodies, buruan deh cek barcode di layar sekarang nih buat kamu dapetin info warung pecel Madiun Bakmi yang udah legend banget dari tahun 1984. Wih, dan sampai sekarang masih banyak fansnya loh Foodies. Selain pecel Madiun, nasi tongkol di sini juga nggak kalah hits nih. Buktinya banyak yang pesen dan juga ketagihan tuh Foodies. Ini tuh tongkol suwir yang dimasak tumis pedas, kol cabai merah, cabai hijau, bawang merah, terus ada merica, daun jeruk, dan kaldu bubuk biar rasanya gurih-gurih nikmat. Eits, mau pesen nasi tongkolnya aja? Boleh, bisa kok. Atau mau lebih lengkap kayak Rizal? Foodies tau nggak? Tongkolnya gurih banget, wangi, lembut, rempahnya berasa, pedasnya juga pas, nasinya pulen juara. Oh, crispy-nya sempurna. Dia tuh kayak sambal tongkol gitu, tapi bentuknya besar, dioseng-oseng dan dihancurin pakai rempah-rempah yang rasanya jadi juara banget. Oh, Foodies, sebelum dimasak bareng sama bumbunya, si tongkol ini direbus dulu dengan daun salam, jahe, dan juga sedikit garam sekitar 10 menitan. Yaps, biar daging lebih bersih dan juga teksturnya tetap padat walaupun udah disuir-suir kayak begini. tuh Foodies, tongkolnya tuh lihat. Karena basicnya daging tongkol itu memang selembut dan seenak itu, dan itu kan punya wangi khas sendiri gitu ya Foodies. Ditambah lagi dengan campuran bumbu-bumbu yang ada di sini tuh, rasanya jadi makin seru Foodies. Tuh, itu juga tongkol. Bintang. Definisi makan pecel Madiun di Bekasi yang rasanya juara. Foodies tahu nggak? Pecel Madiun itu biasanya dia terbuat dari sayuran-sayuran yang sangat fresh dan ini fresh banget. Kemudian rasa pecelnya juga juara, kacangnya berasa, pedasnya juara, gurihnya juga juara, dan yang pasti nih Foodies, nasinya pulen banget. Foodies, pecel Madiun itu sering dijuluki pecel terenak di Jawa Timur. Bumbu kacangnya halus dan juga kental dengan sentuhan pedas. Tambah daun jeruk di bumbunya, aroma itu wangi banget. Sayurnya emang sederhana tapi segar abis sih, kayak bayam, kangkung, toge, serta kacang panjang. Nah, makin lengkap nih ada pete Cina atau lentoro sama kembang turi. Wah, komplit abis kan? Pecel Madiun nggak komplit kalau nggak pakai peye Foodies. Sekarang kita cobain peyenya gimana. Wow, dia crispy banget, rasanya gurih dan ternyata juga ini seger dan juga bikin makan kita tuh jadi makin pengen gitu karena dia gurih tambah dengan ini gurih, pedes, nasi pulen, di pecel pincuk lagi. Foodies, makan pecel kalau pakai pincuk bambu kayak begini tuh vibe-nya langsung berasa hangat and nostalgic gitu ya. Apalagi yang aslinya Madiun dan sekitarnya, pasti berasa lagi pulang kampung deh. Eits, tapi nih ya, walaupun ini di Bekasi, harganya tetap super receh. Satu pincuk cuma 15.000 aja. Mau yang nggak pakai nasi, atau pakai lontong harganya sama. Nah, asoy banget kan? Nggak berasa Foodies sudah mau habis. Tapi di sini aku pengen lihat ini Foodies, kembang turinya tuh. Di pecel Madiun yang asli itu pasti ada kembang turinya. Bentuknya seperti ini Foodies. Kita cobain lagi rasanya bagaimana jika dia sendiri. Dia tuh seperti sayuran pada umumnya, cuman dia agak pahit-pahit gitu Foodies. Tapi pahitnya bukan yang pahit bikin kita pengen menyudahi makanan ini, tapi dia pahitnya tuh pahit lagi. Jadi mungkin rasanya itu hampir sama kayak pare, tapi ini versi bunganya Foodies. Enak sih.
So, gimana foodies? Udah ngiler belum? Mau datang and buktiin langsung lazisnya? Yaudah gaskan ya ke daerah Galaksi, Bekasi. Yang anget. Segelas minuman rempah ala Makassar ini pas banget nih buat teman makan gorengan. Namanya Saraba. Udahlah harganya receh, rasanya juga bikin nagih. Pokoknya nih foodies, kalau ada Saraba di depan mata, bakwan dan singkong goreng juga nggak bisa di skip ya. Udah ambil satu piring aja nih Kiki. Emang sih ya kalau ada gorengan di depan mata berasa pengen ditakis semuanya. Satu porsi gorengan di sini harganya 10 ribuan aja. Itu udah bisa buat 3 hingga 4 orang foodies. Boleh dong lihat dong kayak gimana sih? Silakan. Wow. Oh, ini sama kayak apa namanya? Minuman-minuman jahe ya. Iya, kita ini minuman sehat, Bang. Selagi Ini- sehat, menghangatkan badan juga. Ini isinya apa aja Ini ini? terbuat dari jahe merah, Jahe merah, gula merah, gula merah. santannya sedikit. Oh, ada Kita pakai santan. Dari bahan utamanya, Saraba Makassar ini kurang lebih memang mirip banget dengan wedang jahe. Tapi kalau Saraba ini ada tambahan susu, santan, dan juga gula aren, jadi kayak sensasi rasa manisnya lebih strong. Dalam sehari, Saraba dan gorengan Asipakna ini bisa menjual hingga ratusan porsi Saraba. Secara warung Saraba yang satu ini emang udah hits banget loh di kota Makassar. Udah ada sejak belasan tahun lalu tuh foodies. Jadwal bukanya setiap hari start dari jam 4 sore hingga sehabisnya. Ya kita merapat ke sini yuk, karena ini rasanya lazis. Nah, ini dia nih foodies nih, Saraba telur madu. Wow. Oh, diaduk dulu ya. Ini anget-anget sore-sore enak banget nih. Diseruput. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini jahenya aromanya khas banget ya, rasanya juga strong gitu jahenya. Nah, karena ini pakai telur mentah, bagian kuning, jadi berasa juga nih. Telurnya ada tetap, madunya juga masih ada banget. Terus juga nih, tuh si jahenya ini kuat banget foodies. Wow. Dan ini memang warnanya ini coklat pekat dan agak kental ya. Baru aja ini seruputan perdana. Wah beneran udah bikin tenggorokan hangat seketika. Wangi jahe dan manis dari madu serta gula arennya beneran bikin mata melek foodies. Jangan sampai nih satu gelas ini langsung habis dalam sekali duduk ya Kiki. Oke deh lanjut, kita cobain bestinya Saraba, si gorengan hangat nih foodies. Kalau di Jakarta, pisang goreng itu biasa pakai gula merah cocolannya atau biasa aja nggak pakai apa-apa. Tapi kalau di Sulawesi, di Makassar nih, nggak ketinggalan pakai sambal. Wah, ini sambalnya kental ya. Nih, mau. Pedasnya dari sambal mantap, ditambah lagi memang rasa pisangnya yang manis. Nikmat banget. Wah, please yang lagi di Makassar pokoknya jangan sampai skip ya buat cobain Saraba dan gorengan di sini. Boyong deh warga se-RT juga sabi. Soalnya murmer, tapi soal rasa mah jaminan number one. Mantap, makan receh gitu loh. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Dipanggang menggunakan tungku kuali dan kayu bakar. Dibumbuin berkali-kali dengan pilihan rasa pedas dan juga gurih.
Ini dia ayam panggang yang lagi viral di kota Yogyakarta, ayam panggang Tungku Kuali. Cus scan barcode-nya buat kepoin langsung foodies. Saatnya kita kulineran. Di depan saya sudah ada Tungku. Deket. Nah, foodies. Tadi konsepnya horor. Foodies, aneh kan? Aneh kan? Masih kuno kan? Menurut kalian. Tapi cita rasanya the best banget. Ini benar-benar dimasak dengan bahan bakarnya nih. Tuh, kayu bakar. Terus kualinya Tungku. Kuali ya? Tungkunya? Nah, kuali. Nih. Ya, ayam masih bisa diangkat. Kita lihat saja. Nah, berhasil saudara-saudara. Foodies, ayam panggangnya ada 2 jenis, ayam pejantan dan ayam potong negeri. Bisa dibumbuin pedas atau dibumbuin gurih ya. Nah, biar puas kita pesan semuanya dong. First stop kita cobain yang ayam pejantan pedasnya. Yuk. Foodies, saksi ya. Dapat yang mana ya? Pokoknya aku yang kanan nih, tangan kanan. 1, 2, 3. Bentar, Foodies. Emang rezekinya segini, Foodies. Udah, langsung kita review ya. Ternyata perbedaannya, yang ayam kampung pejantan, itu yang pedes. Tapi enak banget, Foodies, asli. Jadi yang ini bikin rame, udah enak. Terus nasinya ambil sendiri, sebanyak-banyaknya. Nanti kita tanya kalau nggak percaya ya. Pakai nasi dulu. Foodies, semua ayam di sini dijamin bumbunya ngeresep banget sampai bagian terdalam. Karena sebelum dipanggang, ayamnya udah diungkep pakai rempah yang melimpah dengan tambahan bumbu aromatik seperti sereh, daun jeruk, dan juga jeruk purut. Proses ngebumbuinnya ini nggak cuma sekali loh. Setelah diungkep, ayam masuk ke kuali sambil dioles lagi deh tuh pakai bumbu pedasnya. Nah, pemilihan ayam pejantan ini juga nggak sembarangan. Warung ini hanya menggunakan ayam pejantan yang umurnya nggak terlalu tua, biar dagingnya empuk nikmat. Wah, lazis. Foodies, pedesnya tahan lama tapi enak. Pengen nyuap lagi. Di mulut saya itu udah nggak ada ayamnya, cuman aftertaste-nya itu smoky, kayak berbakaran dari tungkunya tuh enak banget. Kalau ayam pejantan kampung, setahu saya itu beda dengan yang betina. Dagingnya lebih manis, lebih kenyal, lebih berserat. Assalamualaikum, Muti. Maaf, rumahnya mana? Aslinya Asli. Purbalingga. Hah? Purbalingga? Iya, masnya tahu Purbalingga? Tahu saya mah. Purbalingga. Kok jauh-jauh datang ke sini? Ini kan Jogja nih. Nyong kerja, Mas. Nyong kerja. Oh, tapi menurut kamu, maaf ya, lidah orang Purbalingga dengan ayam kayak gini enak nggak? Enak, cocok banget. Soalnya saya cepet habis, berarti enak. Enggak, cepat habis bukan enak. Kamu lapar juga sih. Sama satu lagi. Ini tahu nggak kalau ini level sepuasnya nasinya? Tahu di TikTok, soalnya viral ini, Mas. Oh, viral di TikTok. Terima kasih makan receh. Oh, sampai 3 kali loh Tantan itu, 3 kali ya. Terbukti ya foodies, olahan tradisional kayak begini lazisnya no play. Istimewanya duet tungku kuali dan kayu bakar. Bikin aroma asapnya tuh nggak lebay foodies. Ayamnya juga matang dengan merata dan bumbunya ngeresepok. Wih, mantap. Coba lagi ya, dapat peruntungan nih kanan ya, maaf ya, bentar. 1, 2, 3. Saya akalin. Nih yang gede nih. Nah, campur nasi. Ini adalah ayam negeri. Nah, ini yang rasanya katanya gurih. Cobain langsung. Oh, hampir sama, Budis. Hampir sama, cuman yang membedakan adalah jenis ayamnya itu ayam kampung yang serat ayamnya itu lebih kenyal, tapi ini ayam negeri. Cuman ini yang rasanya gurih. Aku pernah dapat informasi kalau ayam ini gurihnya tuh ada campuran kacang tanahnya. Oh, gurihnya dari itu tuh.
Kan tekstur kalau dimakan tuh kacang tanah emang gurih. Enak banget sih. Eits, bukan hanya kacang tanah loh ya. Di bumbu ayam gurih ini ada campuran kacang metenya juga. So nggak heran kalau gurihnya tuh maksimal foodies. Foodies, gimana nggak ramein viral coba? Udahlah rasa ayamnya enak, bumbunya nggak pakai pelit, nasi bisa refill sepuasnya guys. Tapi harga cuma 20 ribuan aja. Wow, receh banget ya. Pantes meski udah nyiapin 30 potong ayam setiap hari nih, dalam waktu 4-5 jam aja udah auto ludes foodies. Cus buruan cobain. Budis, ayo. Pasti yang ditunggu-tunggu kan. Mas Erik gimana? Tenang Budis. Seperti biasa ambil handphonenya, langsung scan barcode di samping ini nih, di bawah ini nih. Nih barcode-nya nih. Di situ akan ada banyak informasi, harganya, namanya, tempatnya di mana. Pokoknya kalian nyesel kalau nggak scan barcode. Ayo scan barcode. Pokoknya nonton terus, makan receh, menu receh tapi rasa Gak recehan. Luar biasa, tingkat kempukan dagingnya emang bener-bener tinggal digigit aja, nggak ada keras-kerasnya, empuk. Dari rasa sama tekstur dagingnya tuh emang ideal. Oh, Foodies, tempatnya tersembunyi. Udah legend, tempatnya tersembunyi, makin penasaran. Sop buntut sapi legend nih. Foodies, katanya nggak sah tuh kalau kita ke Bogor terus belum nyobain sop buntut legend yang satu ini. Jualan sejak tahun 70-an dan biasanya nih baru buka 2 jam aja udah langsung ludes banget ya tuh barang. Gawat. Lokasinya sih persis banget di pinggir Jalan Sudirman di Kota Bogor. Tapi masuknya harus pakai adegan turun tangga kayak gini nih Foodies. Nah kalau Foodies kesininya pas jam makan siang, ya kayak gini nih penampakannya. Rame pisan, siap-siap sharing meja aja nih kita. Eits, tapi tenang, penyajiannya super satset kok. Bim salam bim and langsung landing deh tuh di atas meja. Ulala, hangat dan harum Foodies. Meski terlihat simple, tapi first time icip-icip ini sih fix bakal dibikin sick shock deh tuh kamu sama tekstur dagingnya yang lembut banget. Iya, cius. Luar biasa, tingkat kempukan dagingnya emang bener-bener. Tinggal digigit aja, nggak ada keras-kerasnya, empuk. Luar biasa. Ada daging, ada kuah, ada sayur-sayuran, basic aja. Cuman emang dari rasa sama tekstur dagingnya itu emang ideal. Oh, effortless kan? Cobain. Tipikal daging buntutnya ini emang agak kemerahan gitu ya Foodies, tapi bukan berarti nggak mateng loh. Sebaliknya, justru dimasak menggunakan teknik khusus hingga 2 kali perebusan. Yang kalau dihitung-hitung nih ya, bisa mencapai 6 jam loh. Alamak. Eits, nggak cuma sukses kasih tekstur daging yang super effortless. Kuahnya pun jadi ikutan ngaldu pol nih Foodies. Apalagi ditambah penggunaan rempahnya yang cem-macem ya kan? Endelita Bambang Suganda. Sambelnya juga nggak boleh di skip nih, ciri khas otentik yang cuma ada di sini nih kayaknya. Unik bin ajaib, tapi terbukti jadi inceran. Aslinya sih dituang ke nasi nih Foodies, tapi kalau mau langsung ke sopnya juga boleh lebo. Mantap, nendang banget. Perpaduan sambal dengan bumbu kacang. Untuk yang suka pedas? Oh iya.
Kakak-kakak dari mana nih? By the way. Dari Tasik. Bekasi. Pertama kali kesini? Ya. Sama dong. Sama, baru pertama kali kesini, Pudis. Coba aku mau nanya, rasanya gimana? Enak banget gurihnya. Enak banget gurihnya pas. Kalau kakak? Kuahnya ngaldu banget. Kuahnya ngaldu banget, Pudis. Kalau kakak? Seger banget kuah. Seger. Berarti nggak salah ya kalau dibilang sop buntut sapi legend. Weh. Lanjut. Pas banget nih juga dimakan di tengah cuaca Bogor ya kan yang lagi sering hujan kayak sekarang. Dingin, ketemu sama anget-anget. Jadi bikin nyaman gimana gitu ya. Seporsi sop buntut dengan takaran yang kelihatannya pas, tapi aslinya nih bisa dimakan buat 2 orang loh foodies. Iya, berisi 4 potongan buntut yang benul-benul banget. Nah foodies, kalau weekdays ini cuma stok 150-an porsi aja. Makanya datangnya kudu cepet, nggak pakai kesiangan. Biar kamu nggak kebablasan, ya udah langsung aja scan barcode di pojok kanan bawah kamu ya. Sip foodies, selamat makan enak! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Enak banget Pudis. Kejunya nempel-nempel di mulut. Pernah lihat nggak foodies, antrian serame ini demi bisa nikmatin es cendol durian? Padahal belum ada 1 jam buka loh, tapi semua meja udah hampir full tuh keisi. Hai Foodies, sekarang di depan aku udah ada nih namanya es cendol durian sama satu lagi es coconut jelly podeng. Wow, kalian bisa temuin banyak banget yang jualan es cendol durian, tapi yang toppingnya sebrutal ini cuman di sini di Cendol Durian Warung Tempo di daerah Kunciran. Kalau udah kayak gini bikin pengen langsung nyobain nih. Ayo langsung cobain aja Foodies. Go! Toppingnya sampai menggunung gini ya foodies, apakah rasanya semenggiurkan tampilannya? Gak cuma ada es cendol aja nih foodies, di sini ada pilihan es-es lainnya. Salah satunya es dengan wadah langsung pakai buah kelapanya ini, namanya coconut jelly podeng. Ya, toppingnya itu es podeng banget nih foodies. Ada roti tawar, alpukat, dan juga taburan kacang. Tapi esnya pakai es krim vanila loh, ini bukan es puter. Di dalam mulut rasanya nyatu Foodies. Manisnya itu dari ice creamnya ya, lembut. Alpukatnya juga manis, dia pakai alpukat yang mateng tapi belum mateng banget sehingga kalian masih bisa gigit. Semua tekstur ada dalam satu suapan. Makin seru lagi nih karena kita bisa makan daging kelapanya juga, ya kan? Aduh, wah, tumpah kemana-mana Foodies. Ini sama sekali nggak pelit toppingnya dan buat nyari dalamnya, oh ketemu. Ini ada cendolnya. Habis ini kita coba duriannya ya. Nih, aku mau coba cendolnya dulu Foodies. Cendolnya manis, tahu nggak kuahnya? Emang ngerasa durian. Aku lupa kalau misalnya memang di dalam ada durian halusnya. Dan selain durian halus, dia masih kasih durian dagingnya. Aku mau coba dan ini gede banget, nggak bohong. Sampai takut tumpah Foodies. Oh. Cuma durian-durian pilihan yang bisa masuk ke mangkok es cendol di sini foodies. Harus banget pakai durian Medan yang manis legit ya, tapi ada sedikit pahit-pahit nikmatnya gitu. Dalam sehari ini 500 porsi es cendol ludes terjual. Wadidaw. Foodies, satu lagi yang bikin pengen banget langsung makan nih. Ini namanya Iga Brutality. Dia 2 kilo. Ini bisa buat 2-3 orang porsinya ya. Atau buat bertujuh kalau tanggal tua. Iga bakar dengan berat 2 kg ini emang untuk porsi sharing ya foodies. Bisa untuk 4 atau 5 orang sih. Apa bisa lebih kali ya? Digoyor pakai sambal goreng, makin mantap.
Biar nggak mubazir, makanan sebanyak ini wajib kita bagi-bagi. Yuk, diserbu ibu-ibu. Dia gampang banget lepas dari tulang, berarti masaknya memang matang. Dan aku mau coba langsung kayak gimana ya. Ini iganya enak banget Foodies, bumbunya ngeresep dan dagingnya empuk, jadi nggak alot sama sekali. Terus kalau misalnya kalian demen sambal, ini cocok banget. Tanpa sambal sebenarnya iga bakar ini udah pakai bumbu bakar yang pedas juga nih Foodies. Tapi pedas yang masih nyaman kok di lidah karena masih ada sedikit rasa manis dan juga gurih-gurihnya. Ibu-ibu, dagingnya gimana rasanya? Sambalnya gimana? Semua doyan sambal? Oh ya, berarti enak banget ini ya. Tuh, Foodies, maknyus. Gak heran antriannya panjang banget ya di sini ya. Gimana? Jadi mau bawa keluarga atau geng kamu juga nggak sih kesini Foodies? Ya udah, sekali kita janjian ya di Cendol Durian Warung Tempo yang ada di Jalan Haji Jali di Kunciran, Kota Tangerang. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Makan lagi ibu-ibu. Jadi memang benar-benar enak. Iya. Sukanya seger, ada manis-manisnya, pedes-pedesnya, tapi nggak terlalu asam. Wah, Foodies, all you can eat, empek-empek, tekwan. Wah, ini dia nih. Sikat nggak nih? Sikat nggak? Sikat lah. Let's go. Wadidaw, makan pempek sepuasnya 35.000 only. In this economy, ini serius nggak sih? Assalamualaikum. Ya, Bu Ibu, apa kabar? Apa kabar? Ya Allah, ini begini tempatnya rame banget ya Allah. Wah. Bu, gimana kalau kita challenge ya kan? Jadi, kan katanya all you can eat. Iya. Katanya ada yang organik kan. Iya kan? Jadi berarti boleh dong makan sebanyak-banyak sepuas-puasnya ya kan, Bu? Boleh. Nah, nanti siapa yang makan yang paling banyak dan habis, dia jadi pemenangnya, nanti dia dibayarin. Yang menang. Oh enggak? Wah, yuk. Gaspol, Bekti versus ibu-ibu. Ayo, kira-kira Foodies dukung siapa nih? Tim Bekti apa tim ibu-ibu? Langsung minggir dong. Aduh. Siapa? Nah, kayaknya kalau dilihat-lihat nih, aku paling banyak. Tapi jangan salah. Kenapa, Bu? Harus habis dalam waktu 45 menit. Nah. Kalau nggak habis, denda. Aduh, ada denda aja lagi. Bayarin kita. Bayarin kita dong. Ya udah deh, mana kita coba aja Foodies. Mana suara pendukung yang nonton? Nih ya, kalau kamu jago dalam satu mangkok ini tuh bisa numpuk sampai 30 pempek loh Foodies. Pempek only loh ya, tanpa tambahan mie. Untuk paket all you can eat paling murah nih, 35.000 itu pilihannya adalah pempek mini Foodies. Seperti kapal selam, lenjer, adaan, dan kulit. Semua pempeknya homemade nih Foodies, dibuat langsung sama wong Palembang asli, cakep. Termasuk cukonya yang bisa dibilang otentik nih. Dan sedikit bocoran, tau nggak? Psst, ada sensasi pedas yang gimana gitu loh. Aku campurin gini ah. Tuh guys, lihat ya. Campurin semuanya. Tuh. Mama.
Lihat dong. Lama ya makannya. Enak banget. Enak banget. Enak ya. Ini guys, ini apa namanya Bu? Lenjer. Lenjer, ini lenjer ya. Empuk ya. Nggak terlalu banyak minyak gitu ya Bu ya. Apanya? Ikannya. Ikannya kerasa, betul banget, bener banget. Ini kan namanya juga empek-empek ya, terbuat dari ikan ya. Ya, tuh sama telurnya, sama empek-empeknya, enak banget. Enak, ya kan? Jadi memang bener-bener enak. Dan ininya tuh cukanya nggak asam bikin jadi sakit perut, ya. Cukanya seger. Ya. Jadi ada manis-manisnya, pedes-pedesnya, tapi nggak terlalu asam. Pokoknya ini pas banget buat kita semua. Meski all you can eat, tapi makannya bisa semi-semi chill. Nggak yang perlu buru-buru gitu kok foodies. Karena waktunya juga lumayan panjang kok, 45 menit. Tapi kalau yang pengen super duper santuy, nggak pakai dikejar waktu nih, ya udah bisa juga kok pesen pempek porsiannya. Start from Rp17.000 isi 4. Wah, okidoki kan? By the way, lagi pada lomba nih, udah habis belum tuh ya? Ambil lagi. Foodies, ibu-ibu ngambil lagi, udah habis aja. Belum habis, itu ibu udah habis ya ampun. Nambah lagi, Kak Bekti pasti kalah ini. Kalah Kak Bekti ini bayarnya ya. Nambah lagi Nambah Foodies. dong. Makan Ayo lagi. makan, Joy, coba lihat beneran makan beneran. Ya ampun. Beneran dong, masa Ini bohong. dong, ya dapat rakus. Lapar. Waduh, dari 30 pempek ibunya udah nambah 10-an pempek lagi foodies. Berarti nih kalau dihitung-hitung satu pempeknya tuh nggak sampai 1.000 ya. Dan makin banyak lagi kalau perut kamu kuat nih, bakalan makin murah deh tuh dapetnya. Menang banyak nih ya guys para pembelinya. By the way, kita countdown bareng Sky Foodies. 5, 4, 3, 2, and 1. Waktunya habis. Nah, Kenapa, Bu? kalah nih sama kita. Oh, berarti traktir ya. Biarin ya. Udah kita kalah, Budit. Ya udah deh, sesuai janji aku bayarin. Ya, kita gasnya langsung yuk ke lokasinya yang ada di Mustika Jaya, Bekasi. Buka dari jam 10 pagi ya. Sip, kita ketemu di sana, foodies. Jangan lupa nonton terus. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makasih ya, Bu. Ya, Bu. Tenang, ini nanti saya bayar. Sama-sama.